Haleluya. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ada damai sejahtera di tengah-tengah kita. Amin. Ya, haleluya. Baik Bapak Ibu dan Saudara terkasih, hari ini kembali kita menaikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Karena penyertaan Tuhan di hidup kita hingga kita boleh ada sampai hari ini. Amin Bapak Ibu. Ya, baik Bapak Ibu, sebelum kita menaikkan pujian dan penyembahan kepada Tuhan Yesus, mari kita satukan hati kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan Tuhan di hidup kami sampai saat ini Tuhan. Adapun kami berada di tempat ini Tuhan bersama saudara-saudara iman, bersekutu ingin menaikkan pujian penyembahan kami kepada Engkau. Biarlah pujian penyembahan kami ini bukan merupakan rutinitas dan kebiasaan saja Tuhan, tetapi sungguh-sungguh menjadi pujian dan penyembahan kami Tuhan. Karena kami ingin sungguh-sungguh menyerahkan hidup kami agar dapat berkenan dan layak di hadapan Tuhan. Tutup untuk setiap langkah kami Tuhan, dan juga kami serahkan ibadah kami hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir. Materaikan ibadah kami ini hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Jemaat yang siap diberkati, dijamah, diurapi dan dipulihkan Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Ya, sekali lagi saya sapa Bapak Ibu, shalom. Haleluya. Baik Bapak Ibu, mari kita naikkan penyembahan kepada Tuhan kita. Seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Kita naikkan pujian ini sebagai kerinduan kita kepada Tuhan. Lewat lembah gelap, Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Kembali kita naikkan pujian ini kepada Tuhan. Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih. Lewat lembah gelap, Katakan kau temani aku, Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir
mengalir. Naikkan tanganmu dan jadikan pujian ini sebagai pokok doa kepada Tuhan. Mulia, Kau hadir di sini, pulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Bapa, katakan sekali lagi, mengalir. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa, Engkau mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati yang menggarang terluka. Bukan tenang bersama. Katakan sekali lagi, mengalir. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa, Kau mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu. Katakan sekali lagi, mengalir. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa, Kau mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Bukan tenang, Bukan tenang bersamamu, Bapa. Bukan tenang bersamamu, Tuhan. Naikkan penyembahanmu, doamu kepada Tuhan. Karena hanya nama Tuhan yang nama penuh kuasa, nama yang mempunyai kekuatan di dunia, di bawah kolong langit ini. terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, glory. Inilah kerinduan kami Tuhan. Anak-anakmu yang penuh pergumulan, penuh permasalahan, dan penuh keterikatan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, segala permasalahan kami, segala keterikatan kami, segala akar pahit kami, dan juga segala penyakit kami akan disembuhkan dengan kuasa bilur-bilur Tuhan yang akan menjawab segala permasalahan kita. Oh, haleluya. Naikkan pokok doa Anda saat teduh kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pemulihan-Mu, penyembuhan-Mu, penghiburan-Mu Tuhan. Haleluya. Jamaat, rasakan jamahan lawatan dari Tuhan Bapak Ibu. Tetap naikkan penyembahan dan doamu kepada Tuhan di saat teduh ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu melimpah
melimpah bagiku selalu baru di setiap waktuku. Kebenaranmu dan perkenananmu mengikutiku. Oh, kamu melimpah bagiku selalu baru di setiap waktu. Kebenaranmu dan penyertaanmu mengikutiku sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Kami akan percaya kami boleh ada di sini Tuhan bukan karena kuat kuasa kami Tuhan. Kami dapat bersekutu dengan saudara seiman kami Tuhan. Hanya ingin menaikkan, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih penyertaan Tuhan atas hidup kami sampai saat ini Tuhan. Apapun permasalahan kami Tuhan, hak kami, bisnis, sekolah, sakit, penyakit, hubungan antara keluarga, juga semua permasalahan kami Tuhan, semuanya kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan siap memuji memuliakan nama-Mu. Bersama-sama kita katakan, amin, haleluya. Masih tetap ingin semangat memuliakan nama Tuhan Bapak Ibu? Baik Bapak Ibu, mari kita naikkan pujian. Oh betapa indahnya. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian kepada Tuhan. Haleluya. Katakan, oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Katakan sekali lagi, oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Katakan, baulah balik kepala baru yang kejanggu dan jubahnya turun seperti embunnya dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya baurapan di kepala baru yang mengganggu dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kemana kan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Bapak Ibu. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan diberkati melalui pemberitaan firman Tuhan. Sebelum itu kita akan naikkan pujian untuk penyambutan firman Tuhan. Penuhilah hidupku, hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamaah roh suci. Hidupku bagai bejana, hidupku
bagai bejana ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Katakan ingin ku regu kesejukan air hidup-Mu Tuhan. Katakan penuhi aku sekarang. Penuhi, angkat kedua tanganmu saudara. Penuhi dahi. Bapak Ibu, apabila kita akan mengangkat tangan, Tuhan akan turun tangan menyelesaikan pergumulan kita. Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Kita naikkan pujian ini kembali dari awal Bapak Ibu. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Katakan hatiku bagai tanah gersang merindukan jamahan Roh Suci. Katakan hidupku bagai. Saya undang jemaat Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, kita menghormati firman Tuhan. Tuhan, ingin ku regu kesejukan air hidup-Mu Tuhan. Katakan penuhi aku. Saya undang kepada Bapak Pendeta Jaiman itu. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidup. Katakan penuhi aku sekarang, penuhilah hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Katakan hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Benar Tuhan, jamalah hidup kami, penuhilah kami dengan kuasa Roh-Mu, supaya kami semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Ibadah kami pada siang hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, terlebih pemberitaan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja di dalam hati kami, supaya kami dapat memahami isi hati-Mu bagi kami semua. Hanya di dalam nama Yesus, mari saudaraku yang percaya firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang Bapak Ibu, shalom. Apa kabar saudara? Semua sehat, amin. Tetap semangat, amin. Puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, saya percaya Bapak Ibu adalah orang-orang yang sukses, katakan amin. Orang-orang yang berhasil, orang-orang yang punya karir, orang-orang yang punya pekerjaan, orang-orang yang bisa bertahan hidup dengan cara Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, meskipun bahwa keberhasilan kita, kesuksesan kita itu adalah sebuah akibat dari penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, tapi tidak sedikit
orang Kristen ketika sudah mencapai sukses itu jatuh di dalam dosa. Kenapa saudara? Karena orang lemah itu dibentuk oleh ketiadaan kedisiplinan. Tapi orang kuat itu dibentuk oleh keteraturan, konsistensi, kedisiplinan. Maka saudara kasih Tuhan, kalau suatu hari Anda tiba-tiba begitu jahat, tiba-tiba begitu buruk perbuatan dan sikap Anda terhadap seseorang, sebenarnya itu tidak langsung terjadi seperti itu, tapi itu terbentuk dalam waktu yang begitu lama. Karena ketiadaan disiplin rohani, saudara tidak sadar bahwa saudara semakin lemah, dan semakin lemah, dan akhirnya jatuh di dalam dosa. Maka ketika orang sudah jatuh di dalam dosa, kesuksesan dan keberhasilan menjadi tidak ada gunanya. Keberhasilan dan kesuksesan menjadi sia-sia. Baik di hadapan manusia maupun di hadapan Tuhan. Maka saudara kasih Tuhan, saya ingin membagikan kebenaran kepada saudara. Hari ini saya berikan judul disiplin seorang Kristen. Sama-sama katakan, disiplin seorang Kristen. Saya akan mengangkat seorang tokoh yang bernama Daniel. Ada yang kenal Daniel, saudara? Ya, saya temannya waktu kecil, saudara. Kami sering main kelereng dulu. Daniel adalah seorang yang sangat pintar, sangat berhikmat, dan sangat sukses dalam karirnya. Baik waktu dia di Israel, maupun waktu dia dibuang ke Babel. Orang kalau udah disertai Tuhan, Bapak Ibu, dimanapun dia berada pasti berhasil. Itu Daniel. Waktu di Israel, dia diangkat oleh Tuhan. Waktu di Babel kita berpikir ini pembuangan, ini tempat yang tidak mungkin dia berhasil, ternyata diangkat juga oleh Tuhan. Tapi perhatikan saudara, orang yang begitu hebat ini ternyata memiliki disiplin yang luar biasa dalam hidupnya. Ternyata dia bisa seperti itu, tidak serta-merta simsalabim jadi seperti itu. Banyak orang Kristen maunya itu dalam nama Yesus, simsalabim. Wah jadi sudah gitu. Tanpa disiplin. Saudara, Tuhan tidak mau kita menjadi anak-anak terus-menerus. Yang punya imajinasi simsalabim itu hanya untuk anak-anak, bukan untuk orang dewasa. Sesudah kasih Tuhan, kita buka sama-sama Daniel pasal 1 ayat yang ke-8. Daniel pasal 1 ayat yang ke-8. Ini adalah sebuah bagian di mana Daniel sudah ada di istana raja Nebukadnezar. Lalu Nebukadnezar menawarkan makanan dan minuman kepada Daniel dan sahabat-sahabatnya. Tapi Daniel, di ayat yang ke-8 dikatakan begini. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum oleh raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Orang Israel punya hukum Taurat. Dalam hukum Taurat ada banyak makanan yang tidak boleh dimakan. Termasuk daging babi, saudara. Padahal daging babi adalah daging paling enak di dunia, saudara. Apalagi bagi kami orang Nias. Tanpa daging babi, acara apapun tidak jadi. Harus ada kepala babi di situ. Makanya kemarin saya tidak mau nikah di Nias, saya maunya nikah di sini saja. Makanya kemarin Pak Gembala datang gak ada daging babi Bapak ya. Gak ada. Kalau di Nias gak jadi itu saudara. Jadi Daniel masuk di Nebukadnezar, mungkin Nebukadnezar juga suka daging babi saudara. Dia tawarkan kepada Daniel. Tapi ayat yang ke-8 ini mengatakan, Daniel berketetapan tidak menajiskan dirinya. Pertanyaannya begini saudara, kita boleh bilang sama Daniel, Daniel, ini kan cuma makanan. Apa susahnya? Kan kamu tidak jadi mualaf, kamu tidak murtad kok.
nggak pindah agama, ini cuma soal makanan. Udah makan aja supaya kamu promosinya cepat naik. Toh juga cuma soal makanan. Tapi tahukah saudara, Daniel itu orang pintar. Nebukadnezar juga orang pintar. Pada waktu Daniel memberikan makanan dan minuman pada waktu Nebukadnezar memberikan makanan dan minuman kepada Daniel dan teman-temannya, ini bukan soal makanan doang. Ini masalah indoktrinasi. Nebukadnezar tahu persis bahwa kalau dia menanamkan budaya Babel langsung to the point kepada Daniel, maka mereka pasti menolak. Dia masuk melalui hal yang sepele. Apa itu? Makanan. Budaya Babel, makanan Babel. Dia mau Daniel terbiasa dengan itu. Lama-kelamaan nanti pindah agama. Saudara. Tapi orang yang punya disiplin rohani, dia tahu cara kerja iblis, saudara. Dia tahu bahwa iblis itu adalah makhluk yang sangat pintar. Waktu iblis menggoda Adam, apakah dia langsung menggoda Adam? Enggak. Dia goda Hawa dulu. Saudara kasih Tuhan, dari hal-hal yang sederhana, kalau kita nggak punya disiplin, kita pasti jatuh dalam dosa. Jangan bilang ini kan cuma soal makanan. Kan cuma pegangan tangan. Kan cuma makan bareng. Kan cuma satu mobil bareng. Kan cuma satu hotel bareng. Awalnya kan cuma. Lama-lama cumanya makin dalam. Makin dalam. Tiba-tiba selingkuh, saudara. Padahal awalnya si bapak ini gak pernah merencanakan untuk selingkuh. Tapi karena dia tidak punya disiplin, dia tiba-tiba dijebak oleh iblis. Tubuh kita juga punya batas ketahanan. Saya punya penyakit kronis, lambung. Gara-gara apa? Gak punya disiplin makan. Dulu semua dimakan. Pedes, semua makan. Minumnya apa? Estragos, kukubima, masuk semua. Dingin, gak mau minum yang hangat, dingin semua, masuk semua. Lama-kelamaan apa, saudara? Lambungnya rusak. Tubuh kita punya batas ketahanan, saudara. Makan dosa enggak? Enggak. Tapi makan berlebihan itu dosa. Alkitab mencatat orang yang rakus itu berlemak dan dibenci oleh Tuhan. Rakus itu dosa loh di hadapan Tuhan, saudara. Cuman makan loh. Kita berpikir kan duit saya pak, saya makan. Makanya banyak orang apa? Diabetes, kolesterol. Lalu kalau udah sakit nyalahin Tuhan. Tuhan kenapa engkau izinkan ini terjadi kepada aku? Kalau Tuhan bisa ngomong langsung, kau yang izinkan itu terjadi bagimu. Pak Pendeta Joy sudah bilang jangan rakus, tapi kau rakus. Bahkan setelah khotbah ini pun kita masih rakus. Keterlaluan, saudara. Saya berharap setelah khotbah ini kita semua bertobat dari kerakusan, saudara. Saudara, ini agak menyinggung sebenarnya ya. Tapi puji Tuhan kalau Bapak Ibu tersinggung. Karena saya peduli kepada jiwa saudara. Jiwa saudara punya batas ketahanan. Jangan khawatir terus menerus. Jangan cemas terus menerus. Gak boleh. Makanya Alkitab berkata jangan bukan karena khawatir itu dosa, bukan. Siapa sih yang tidak khawatir? Semua orang pasti khawatir. Firman Tuhan berkata jangan khawatir karena faktanya jiwa kita itu punya batas ketahanan. Kalau kita terus-menerus khawatir setiap hari, lama-lama kita depresi. Karena lama-lama depresi kita bisa bunuh diri, saudara. Makanya kita bilang, jangan khawatir. Jiwa kita punya batas ketahanan. Khawatir boleh berapa hari? 1 hari aja cukup. Itulah sebabnya Yesus bilang, kesusahan sehari cukuplah. Kesusahannya sehari punya kesusahannya sendiri. Besok pusing lagi, beda lagi, saudara. Ya untuk hari ini fokus aja ke hari ini.
Karena jiwa kita punya batas ketahanan. Saudara, tidak ada yang merencanakan jadi koruptor. No one. Gak ada yang jadi pejabat, lalu sebelum dia jadi pejabat dia sudah merencanakan nanti kalau saya jadi pejabat, saya akan korupsi. Gak ada seorang pun yang begitu, saudara. Gak ada yang merencanakan jadi koruptor. Lalu tiba-tiba kenapa ada orang yang jadi koruptor? Karena gaya hidup. Awalnya cuma beli mobil baru. Ini cuma mobil baru. Lama-lama apa? Rumah baru. Lama-lama apa? Istri baru, saudara. Loh, kalau udah ada istri baru, berarti pengeluaran 2, saudara. Istri pertama dan nggak ada jalan keluar selain korupsi. Nggak ada yang merencanakan jadi koruptor. Tapi karena nggak punya batas ketahanan diri, jatuh dalam dosa. Maka disiplin rohani orang Kristen yang pertama, tetapkan batas ketahanan dirimu. Katakan amin. Tetapkan batas ketahanan dirimu. Tetapkan di mana Anda lemah. Ada orang yang sangat lemah masalah seks. Tetapkan itu. Anda jangan main-main dengan perempuan selain istrimu. Ada orang yang lemah dengan uang. Tetapkan itu. Jangan suka minjam maksudnya, saudara. Kalau bisa hindari jadi bendahara. Iya, nanti bisa bahaya, saudara. Tetapkan batas ketahanan diri kita. Kalau kita melakukan ini, saudara, kita pasti akan dipakai oleh Tuhan seperti Tuhan memakai Daniel, saudara. Karena dia tahu kita bisa dipercaya. Katakan amin, saudara. Kita disiplin dalam rohani kita. Ya. Yang pertama. Yang kedua, saudara. Daniel pasal yang kedua, ayat yang ke-27. Ceritanya adalah Nebukadnezar punya mimpi. Nebukadnezar punya mimpi. Lalu dia panggil semua para ahli nuzum, ahli tafsir datang ke istana. Lalu para ahli tafsir itu bilang sama Daniel, sama Nebukadnezar, Raja, ceritakan dulu mimpimu, nanti kalau Raja sudah ceritakan mimpi itu, nanti kami tafsirkan. Nah, ternyata Nebukadnezar jauh lebih pintar dari mereka. Nebukadnezar tahu, kalau dia cerita mimpinya, nanti mereka sembarangan tafsir sesuka mereka. Kan kalau mimpinya sudah diceritakan ya, saya bisa tafsir apa aja kan. Nebukadnezar lebih pintar, saudara. Dia bilang sama mereka, kalau kalian sungguh-sungguh pintar, kasih tahu apa mimpi saya, sekalian sama artinya. Nah, kalau kamu benar-benar jago, ceritakan apa mimpi saya. Tidak ada satu orang pun yang tahu. Lalu raja bilang, semua akan saya penggal. Ternyata selama ini kalian bohong. Kalian bilang kalian ahli teologi. Ternyata enggak ahli-ahli amat, saudara. Kan sekarang juga banyak yang begitu kan. S2, S3 ahli teologi. Tahu-tahu pas khotbah. Lebih bagus khotbah-khotbah pengerja di Mount Hermon, saudara. Tepuk tangan dong buat. Luar biasa loh. Pengerja di Mount Hermon ini bisa musik, bisa WL, bisa khotbah, semua dibabat, saudara. Jago-jago semua. Saudara, malam harinya Tuhan datang kepada Daniel dalam pohayuan. Tuhan kasih tahu kepada Daniel. Ini loh mimpi raja itu. Sekalian sama artinya. Kalau Bapak Ibu jadi Daniel sudah dikasih tahu rahasia. Ini rahasia loh, saudara. Wah, langsung buka jas, pakai jas dan saya tahu raja. Saya tahu rahasia. Wah, kunci. Luar biasa, saudara. Itu kalau kita, saudara. Karena kita nggak punya disiplin. Daniel punya disiplin. Pada waktu dia datang kepada raja. Ayat yang ke-27. Daniel menjawab, katanya kepada raja, rahasia yang ditanyakan tuanku raja tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu, dan ahli nuzum. Dengan kata lain, Daniel mau berkata, saya tidak tahu raja. Saya tidak tahu.
Apakah Daniel sudah tahu? Sudah. Tapi dia bilang saya tidak tahu. Kemudian ayat ke-28 berkata, tetapi di surga ada Allah yang menyingkapkan rahasia. Perhatikan bagaimana cara Daniel memuliakan Tuhan. Dia berkata tidak ada seorang pun di antara kami yang tahu, termasuk aku. Tetapi di surga ada Allah yang tahu rahasia. Yang kedua saudara, yang kedua, tetapkan batas kemampuan kita. Sama-sama katakan, tetapkan batas kemampuan. Kemampuan kita itu punya batas. Kita harus tahu bahwa kemampuan kita hari ini itu berasal dari Allah. Jangan merasa sok hebat. Jangan merasa lebih pintar dari orang lain. Jangan merasa lebih tinggi dari orang lain. Sadari bahwa semuanya berasal daripada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hikmat itu membuat kita bisa menghadapi segala hal, saudara. Suatu hari saya, waktu baru datang ke Bekasi, ya di Bekasi, saya ngantar adik saya ke tempat kerja. Tapi waktu saya ngantar dia, saya masih ngantuk berat. Karena saya juga office boy di gereja, jadi semalam-malaman habis ibadah Natal itu kalau nggak salah, saya udah bersihkan gereja, udah capek. Tapi paginya saya harus ngantar adik saya ke tempat kerja. Ngantuk berat. Tiba-tiba saya tabrak mobil dari belakang. Karena ngantuk. Bayangkan berapa meter itu saya sudah tidur di atas motor, saudara. Saya tabrak mobilnya. Lampu belakang itu pecah. Dia langsung tahan. Dia bilang, ganti. Wah, baru datang dari kampung, saudara. Bagaimana gantinya? Saya bilang sama adik, coba buka dompet. Berapa yang ada di dompet? Dompet saya juga saya buka. Kami kumpulkan cuma 159.000, saudara. Dia minta berapa? 1,5 juta. Berarti cuma per puluhan, saudara. Cuman per puluhan. Nggak nyampai. Saya bilang sama Tuhan, berikan saya hikmat supaya saya bisa menghadapi orang ini. Bapak Ibu, saya ini suka baca buku saya dari kampung itu ratusan, saya sudah baca buku. Jadi sebelum masuk sekolah teologi itu saya sudah banyak baca buku. Tapi hari itu saya tahu persis, semua buku yang saya baca itu enggak ada gunanya menghadapi masalah seperti ini. Yang kita butuhkan adalah hikmah dari Tuhan. Saya tetapkan batas kemampuan saya. Saya bilang, Tuhan berikan aku hikmah. Saya datang dekati Bapak itu. Saya ambil KTP saya bilang, Pak maaf Pak, saya baru datang dari kampung. Bapak, meskipun saya sudah menabrak mobil Bapak, tapi Pak, kita bersyukur bahwa kita berdua tidak terjadi apa-apa. Kalau tadinya saya pun jatuh Pak, Bapak juga bisa disalahkan sama polisi loh, saya bilang gitu. Kita bersyukur Tuhan membuat kita tetap tidak ada yang terluka. Lalu saya tunjukkan KTP, Pak, ini saya dari kampung Pak. Saya orang miskin Pak. Saya dari keluarga miskin Pak. Saya bilang ini, dari Nias, Pulau Nias. Lalu saya ambil kartu mahasiswa. Saya bilang, dan kedua Pak, saya ini hanya mahasiswa teologi, mahasiswa, pendeta, hamba Tuhan. Dan dalam iman kami Pak, iman Kristen, kami percaya bahwa ketika kita menabur, Tuhan akan membalaskan 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Pak, ini kami punya 159.000. Mohon Bapak terima. Sekalipun ini tidak cukup Pak, kurang. Anggaplah sisanya itu adalah taburan Bapak buat kami. Maka saya percaya Pak, Bapak akan menuai paling lama 1 bulan lagi. Bapak akan menuai 30 kali lipat. Saya bilang begitu sama dia, saudara. Lalu dia bilang sama saya bilang gini, ya udah, saya terima uang ini ya. Insya Allah katanya. Orang Muslim kan, insya Allah jadi berkah. Tapi jangan ulangin lagi ya. Akhirnya kami pergi saudara. Saudara, banyak hal dalam hidup kita ini yang tidak bisa kita hadapi dengan pengetahuan yang kita terima selain oleh hikmat daripada Tuhan. Bagaimana menghadapi orang, klien-klien yang baru, ya kan? Kadang-kadang gitu kan, kepribadian orang kan beda-beda. Sanguinis, melankolis, koleris, plekmatis, jangan samain cara menghadapinya loh. Kita harus ada
pendekatan komunikasi yang berbeda. Makanya di kampus itu saya mengajar public speaking. Saudara, cara saya berkhotbah dengan saudara berbeda dengan cara saya khotbah dengan mahasiswa. Sesuai dengan audiens. Saudara, itu butuh hikmah daripada Tuhan. Maka tetapkan batas kemampuan kita supaya benar-benar hikmat Tuhan itu turun atas kita. Jangan tinggi hati, jangan merasa pintar, jangan merasa mampu, selalu merasa jadi gelas kosong di hadapan Tuhan, saudara. Supaya kita dipakai Tuhan lebih luar biasa. Boleh berikan tepuk tangan, saudara. Yang terakhir, saudara. Terakhir. Daniel pasal 3 ayat yang ke-17. Akhirnya terjadi hukuman kepada Daniel dan sahabat-sahabatnya. Karena mereka tidak mau menyembah patung yang dibuat oleh Nebukadnezar. Lalu ketika mereka mau dibuang ke dalam perapian yang menyala-nyala karena mereka tidak mau menyembah patung, Nebukadnezar memberikan kesempatan terakhir kepada Daniel dan sahabat-sahabatnya. Dia berkata kepada mereka, maukah engkau menyembah patung yang saya buat? Kalau engkau menyembah patung ini, maka engkau bisa dibebaskan, tidak jadi dibuang ke dalam perapian yang menyala-nyala. Apa jawaban Daniel dan sahabat-sahabatnya? Mereka berjawab di ayat yang ke-17. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Luar biasa loh jawaban itu, saudara. Kalau Tuhan melepaskan kami dari api itu, puji Tuhan. Tapi dengarkan ini ya Raja, sekalipun Tuhan tidak melepaskan kami, tetap terpujilah Tuhan. Wow. Wow. Kalau Tuhan lepaskan, puji Tuhan. Tapi sekalipun Tuhan tidak lepaskan, tetap puji Tuhan. Bisakah saudara memiliki iman seperti itu? Kita hanya bisa memiliki iman seperti itu kalau kita disiplin secara rohani, yaitu apa? Kita menetapkan batas keyakinan kita. Apa batas keyakinan kita? Anda tidak bisa ngatur Tuhan. Itu batas iman kita. Tidak semua keinginanmu dipenuhi oleh Tuhan. Kalau kita punya disiplin menyadari ini, maka segala kondisi kita bisa berkata, puji Tuhan. Karena kita bukan maha kuasa. Kita nggak bisa ngatur Tuhan. Ya, saudara, waktu saya punya adik yang sudah meninggal. Dia baru umur 1 tahun, saudara. Ya, dia umur 1 tahun. Tiba-tiba umur 1 tahun adik saya ini kena stroke. Bayangkan saudara, anak kecil kena stroke. Ya. Dia termasuk yang paling cantik di antara kami semua. Cewek, namanya Desi. Kena stroke. Ya Desi. Memang Desi itu nama umum, saudara. Saudara, lalu apa yang terjadi, saudara? Kami di rumah itu ada penetua, ada gembala, ada pendeta. Di rumah itu memang kakek saya itu udah penetua di gereja. Berdoa setiap hari. Berdoa minta kepada Tuhan. Kami percaya sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. 2 minggu kemudian adik saya itu meninggal, saudara. Apakah Tuhan tidak baik dengan itu? Kami sudah berdoa. Tapi tahu saudara, kami berkata puji Tuhan. Artinya apa? Kemauan kami, keinginan kami mungkin belum kemauan Tuhan dan keinginan Tuhan. Maka kami tetap bersyukur, saudara. Dalam hidup saudara akan banyak hal yang tidak sesuai keinginan saudara. Ya benar ya? Maka tetapkan, artinya apa? Kita gak bisa ngatur Tuhan. Kita harus disiplin dalam hal itu. Jangan sampai gak datang ke gereja gara-gara itu. Jangan sampai gak pelayanan gara-gara itu, saudara. Karena kita kecewa sama Tuhan. Mari kita disiplin. Supaya kita terus bisa dipakai oleh Tuhan. Sama seperti Tuhan memakai Daniel. Dimanapun saudara bekerja hari ini. Ya, saya pernah diundang khotbah di hadapan Menteri Agama, Dirjen Bimas Kristen, Eselon 1 sampai Eselon 4 tahun 2018. Khotbah saya persis khotbah ini, saudara. Saya bilang sama mereka, Anda ini kayak Daniel di Kementerian Agama. Bisa enggak tetapkan disiplin ini?
Sama saudara juga sekarang saya tahu, saudara mungkin punya perusahaan, saudara bekerja di sebuah perusahaan, saudara harus punya disiplin ini. Tetapkan batas ketahanan dirimu, tetapkan batas kemampuanmu, dan tetapkan batas keyakinanmu. Maka Tuhan akan memakaimu, Tuhan akan mengangkat hidupmu sama seperti mengangkat hidup Daniel. Katakan amin saudara. Mari kita berdoa, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat semua yang Engkau firmankan buat kami. Kami percaya Tuhan, tidak ada satupun yang kebetulan. Tuhan memakai firman-Mu untuk mengangkat hidup kami semakin naik jadi kepala bukan ekor, supaya kami dapat menjadi teladan, menjadi gambar Kristus yang terbuka bagi semua orang yang melihat kami. Terpuji berkati anak-anak-Mu Tuhan, berkati hamba-hamba-Mu yang mendengarkan firman ini. Urapi mereka Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, setiap permohonan, setiap pergumulan mereka, dan setiap kelemahan mereka, kiranya Tuhan yang menyempurnakan itu di dalam nama Yesus. Jika mungkin mereka sudah jatuh, sudah pernah gagal sebelumnya, hari ini menjadi titik balik dalam kebangkitan hidup mereka. Engkau yang memakai mereka sama seperti Engkau memakai Daniel. Terima kasih Bapa, berkati kami semua. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari Bapak Ibu bersama-sama katakan amin. Haleluya. Saudara-saudari diberkati akan firman Tuhan. Ada amin? Amin. Baik Bapak Ibu, terima kasih kepada Bapak Joiman atas pemberitaan firman-Nya yang telah diberikan kepada kita. Dengan pemberitaan firman Tuhan untuk kita menyadarin bahwasanya batasan diri kita dan juga mengenai keimanan seorang Kristen. Baik Bapak Ibu, saudara yang terkasih, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, saatnya kita akan memberikan kembali perpuluhan ataupun ucapan syukur kita kepada Tuhan untuk memperluas, memperlebar kerajaan Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena firman yang telah kami dengar sangat memberkati kami Tuhan, sangat menginspirasi kami, dan membuka wawasan, pandangan, dan pemikiran yang baru kepada kami. Kadang kami sering lalai, kadang kami sering kecewa, dan kadang kami sering tidak tahu bahwa rencana dan rancangan Tuhan bukan rencana-rancangan yang membawa kecelakaan, tetapi rencana dan rancangan damai sejahtera bagi kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan masih selalu menjagai kehidupan kami. Saatnya ini Tuhan, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan di hidup kami sampai saat ini. Karena firman-Mu juga yang berkata di dalam Kisah 20 ayat 35, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Urapi tangan-tangannya anak-anak-Mu Tuhan yang telah memberi 20, 30, 50 bahkan 100 kali, juga berlimpah-limpah. Penuhi lumbung padi dan juga gudang-gudang anggur daripada anak-anak-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya di dalam Tuhan kami tidak akan dipermalukan. Inilah saatnya kami akan memberi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sempurnakan dan doa kami di dalam nama Tuhan. Amin. Baik, saatnya kita akan memberi yang terbaik kepada Tuhan. Pada petugas kita ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan kata
kamu katakan, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku, mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang terkasih atas persembahan untuk memperluas kerajaan Tuhan. Kini saatnya kita akan mendengarkan pengumuman dari gereja kita, Mount Hermon Church. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut ini pengumuman sepekan dari Mount Hermon Church, Ratu Plaza Lantai 1, Jalan Sudirman, Jakarta. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Joyman Waruwu atas pelayanannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara semuanya kembali hadir dalam ibadah Praise and Worship hari Jumat tanggal 13 September jam 18 yang akan dilayani oleh Bapak Thomas William dan Ibu Elsa Budiman. Jadwal ibadah hari Minggu 15 September 2024. Ibadah pertama jam 10.30 akan dilayani oleh Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi. Ibadah kedua jam 13.30 akan dilayani oleh Pastor Anto Sanfaat, dan ibadah ketiga jam 15.30 akan dilayani oleh Pastor Nixon Siregar. Di setiap ibadah minggu disertai perjamuan kudus dan altar call yang dilayani oleh Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi. Mari ajak saudara, famili, teman, dan kolega Anda untuk menerima mujizat kesembuhan. Berikut ini beberapa informasi terkait kegiatan pelayanan dan lomba yang diadakan oleh Mount Hermon Church. Lomba khotbah dan lomba worship leader akan berakhir tanggal 15 September jam 15.30. Bagi jemaat yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, silakan menghubungi nomor sekretariat dari Mount Hermon Church. Dan kepada jemaat yang telah mengikuti lomba, dihimbau untuk tetap menghadiri ibadah minggu yang akan dihitung sebagai nilai tambah. Training kelas digital akan kembali diadakan hari Kamis 12 September 2024 jam 1 siang dan hari Jumat tanggal 13 September 2024 jam setengah 5 sore. Mari bergabung karena kami menyiapkan hadiah bagi 3 orang yang berpartisipasi aktif dalam kelas training. Bagi jemaat yang ingin mengikuti khotbah atau kegiatan pelayanan lainnya dari Mount Hermon Church, silakan berkunjung ke akun YouTube kami, Gereja Spasi Hermon. Dapatkan hadiah spesial dari kuis berhadiah yang diadakan oleh Mount Hermon Church dengan menjawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan judul khotbah Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi pada ibadah Minggu 8 September 2024 sesi 1 jam 10.30. Untuk menjawab pertanyaan ini, silakan berkunjung ke akun YouTube kami. 2. Apa judul khotbah pada ibadah Minggu 15 September 2024? Untuk menjawab pertanyaan ini, silakan hadir secara onsite di salah satu sesi ibadah kami. Segera kirim jawaban melalui WhatsApp dan hadiahnya akan diberikan setiap hari Minggu. Berikut ini foto pemenang kuis edisi sebelumnya. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan dari Mount Hermon Church, Anda dapat menghubungi nomor 0811 1001 1285 atau silakan scan QR Code berikut ini untuk memperoleh informasi lengkap. Mari tetap terhubung dengan kami melalui sosial media dari Mount Hermon Church. Demikian pengumuman sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih. Ada tambahan lagi satu pengumuman Bapak Ibu. Setelah ibadah, untuk jemaat yang ingin mengikuti training akun sosial medianya dengan topik menjaga keamanan akun sosmed kita Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita telah tiba di penghujung ibadah kita. Kita akan segera menutup dan kita naikkan pujian kepada Tuhan kita yang Esa Daya. Yesus pelihara tak usah ku susah, Rohku
tidurku, tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. Katakan El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. Katakan berkat-Nya melimpah. Berkat-Nya melimpah. Benar Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah El Shaddai, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, dan berkat-Mu melimpah atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah ini, ibadah karyawan dan profesional. Walaupun singkat Tuhan, ini sungguh memberkati kami, sungguh menjamah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga Pak Pendeta Joyman Waruhu Tuhan dalam menyampaikan firman, dalam pelayanannya, semakin Tuhan pakai semakin heran dan dahsyat. Berkati juga Tuhan istrinya yang sedang hamil agar berjalan lancar, pada waktunya dilahirkan dengan selamat. Bayi selamat, ibu selamat, dan keluarga semakin saling mengasihi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih berkati setiap kami yang hadir. Apapun kami yang sakit, sembuhkan Tuhan. Dari batuk, dari pilek, dari meriang, dari apapun Tuhan penyakit. Sehingga kami terus bisa sehat dan terus bisa beraktivitas dengan produktif. Demikian juga apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, apapun pelayanan kami, semuanya sukses, berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati juga Ratu Plaza yang telah mengizinkan gereja hadir, Mon hadir di tempat ini. Gereja hadir, Tuhan Yesus hadir. Tuhan Yesus hadir, Tuhan adalah kebangkitan dan hidup. Maka apapun yang mati di hidup kita akan bangkit dan hidup. Demikian juga Ratu Plaza ini Tuhan sudah mulai bangkit dan hidup. November kata akan semuanya bisa penuh Tuhan lantainya Tuhan. Demikian juga Landmark juga telah menghadirkan ibadah Mon Hermon di sana Tuhan. Kemarin sudah 2 kali, maka Tuhan Yesus hadir, Tuhan Yesus juga akan membangkitkan dan hidup Landmark Tuhan. Dan Pak Joni juga sudah berkata, sudah ada beberapa yang akan nyewa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa agar 2 tower Landmark juga seluruhnya akan terisi penuh. Dalam nama Yesus, Terima amin. kasih Tuhan Yesus, berkati keluarga Onggo, Pak Joni, Ibu Lydia, Ibu Shirley, semuanya diberkati. Keluarga mereka diberkati. Semuanya ada damai Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga pemimpin kami, Presiden kami Bapak Joko Widodo, berkati istri, anak, mantu, cucu, diberkati semuanya sehat, dan apapun yang mereka kerjakan, diberkati berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami akan menutup doa sahabat ini dengan doa Bapak kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu bisa mengikuti di layar televisi, mari sama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari angkat kedua tangan kita, siapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa.
Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu, ibadah kita, ibadah profesional dan karyawan hari Kamis ini telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.